Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid-darin amin. Babul majaz tubabiluhul haqiqatu wa yakunani syar'iyyaini aw urfiyyaini aw lughawiyyaini. Sekarang musannif mau menerangkan tentang bab majaz, yang mana bab majaz ini adalah bab yang kedua daripada ilmul bayan. Bagaimana kita mau mengungkapkan daripada apa yang pernah terbenak di dalam pikiran kita supaya jauh daripada ta'jidul ma'nawi. Ta'jid ya sudah. Adapun yang sebelumnya ilmu ma'ani supaya jauh daripada terhindar daripada tidak cocoknya dengan muqtadal hal. Kita kalau mau tahu apa itu majaz, maka kita harus tahu kebalikannya, yaitu haqiqah. Makanya kata beliau, babul majaz tubabiluhul haqiqah. Majaz ini kebalikan daripada haqiqah. Kalau kita paham haqiqah, otomatis paham majaz. Kalau kita paham majaz, otomatis paham haqiqah. Ya. Soalnya ini lawan kata daripada haqiqah, yaitu majaz. Nah, karena pembicaraan yang diutarakan oleh mutakallim atau mukhatab ketika dia berbicara dan berdialog terkadang musta'malan fi ma wudi'a lahu. Ya. Terkadang musta'malun fi ma wudi'a lahu fi 'urfit takhatub. Pembicaraan itu imma ayyakuna musta'malan fi ma wudi'a lahu fi 'urfit takhatub. Dia dipakai di dalam yang memang seharusnya kosakata tersebut diletakkan untuk itu di dalam urfit takhatub. Jelas itu ya. Ini namanya haqiqah. Haqiqah itu adalah apa? Ayyakunal kalam musta'malan fi ma wudi'a lahu fi urfit takhatub. Itu haqiqah. Seperti contohnya lemari, dulab atau daulabun. Itu kita katakan lemari, dan dia kata-kata daulab, yaitu jadi saya ra'aitu daulab, saya melihat lemari. Berarti apa? Dia menggunakan pembicaraan atau kata-kata tersebut fi mawdi'a lahu fi 'urfit takhatub. Semua orang secara uruf ketika mengatakan daulab ya seperti ini. Ra'aitul asada, saya melihat daripada singa. Dan dia yang benar-benar dia mengucapkan saya melihat singa untuk singa yang wudi'a lahu fi urfit takhatub. Itu namanya haqiqah. Kebalikannya, nah ini namanya majaz. Itu apa? Ay yasta'milal kalam fi ghairi ma wudi'a lahu fi urfit takhatub. Ay yasta'mila kalam tersebut fi ghairi ma wudi'a lahu fi urfit takhatub, pada selain yang memang diletakkan kosakata tersebut untuk itu secara uruf daripada takhatub ketika orang berdialog. Ya sudah, ayastamil kalam fi ghairi ma wudi'a lahu fi urfit takhatub. Nah, inilah yang namanya majaz. Mafhum itu? Hah? Jelas? Tetapi enggak semua pembicaraan yang yusta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu itu majaz. Isti'malul kalam fi ghairi ma wudi'a lahu fi 'urfit takhatub itu hanya saja dinamakan majaz kalau seandainya di sana ada alagah. Ada alagah, ya, pertama ada alagah, ada kaitan antara makna ini dengan makna yang lain yang kita rubah tadi. Terus lagi apa? Ada tambahannya, ma'agarinatin mani'atin min iradatil ma'nil asli.
Dan di sana ada garinah, tanda-tanda bahwasanya orang tersebut enggak menginginkan makna aslinya. Paham itu ya? Jadi apa? Ayastamil kalam fi ghairi ma wudi'a lahu fi 'urfi takhatub li'alagatin ma'a garinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Li'alagatin ma'a garinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Inilah yang dinamakan dengan majaz. Contohnya, seandainya kita memakai daripada kata-kata duror. Duror ini makna asalnya yaitu apa? Beberapa mutiara. Beberapa daripada mutiara. Duror, durrah, mutiara. Duror adalah beberapa biji mutiara. Berapa butir daripada mutiara. Akhirnya kita mengatakan, ya, kita bilang fulanun yatakallamu bid-durar. Seseorang berbicara dengan beberapa butir mutiara. Gimana ini? Ini makna secara ininya. Fulanun yatakallamu bid-durar. Apakah kita pengen makna asli? Dia telah durar? Enggak. Karena apa? Karena kita bilang yatakallam. Yatakallam ini adalah garina yang melarang daripada iradatil ma'nal asli. Gimana? Pembicaraan itu mengeluarkan daripada mutiara. Ngomong keluar mutiara gitu. Hah? Ini garina mana? Hah? Yang menunjukkan bahwasanya dia tidak menginginkan daripada makna asli. Dan ada alaga antara kalam yang diucapkan dengan durar tersebut. Jelas itu ya? Karena apa? Karena durar itu adalah sesuatu yang indah. Jelas itu ya? Dan orang tersebut berbicara sangat indah ucapannya. Maka kita katakan yaitu apa? Alagah bainahuma al-husn. Yaitu adalah sama-sama bagus. Sebagaimana durar indah, orang tersebut ketika berbicara enak didengar. Ketika berbicara indah apa yang diucapkan. Seakan-akan dia yatakallam bid-durar. Paham itu ya? Nah, ini namanya majaz. Wa sayati hadza yusamma bil majazil isti'arah. Sayati nanti apa perbedaan antara majaz isti'arah dengan majaz makniyah. Paham itu ya? Nah. Sudah jelas itu? Nah, jadi apa? Di sini ada alagah. Apa? Alagah bainal kalam al-mutarakkibah, az-zainah dan lain sebagainya itu yaitulah di sana ada husn. Dan di dalam durar itu adalah sesuatu yang husn. Maka karena ada alagah bainahuma dan yatakallam adalah garina mani'ah min iradatil ma'na al-ula dan kata-kata durarnya itu yusta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu fi 'urfi takhatub, inilah yang namanya majaz. Jelas itu ya? Ayo. Sudah jelas? Nah. Contohnya lagi yang lainnya. Ra'aitul asada yahmilu sayfan. Ra'aitul asada yahmilu sayfan. Saya melihat singa sedang membawa pedang. Puff. Singa apa ini? Bisa menengok daripada pedang. Ra'aitul asada yahmilu sayfan. Maka kita apa di sini? Asad di sini yusta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu fi 'urfi takhatub. Karena ada alagah. Asad pemberani fi syaja'ah dan orang tersebut pemberani bagaikan asad. Ada alagah di sini ya. Dan ada garinah mani'ah min iradatil ma'anil ula. Yaitu apa? Yahmilu sayfan. Mana mungkin asad yahmilu sayfan kayak gitu. Ini di film-film kartun ada kayak gitu. Kalau secara real, secara kehidupan nyata nggak ada asad pegang tangannya cuma kayak gini. Gimana dia yahmilu sayfan? Nah, sini. Ayo. Nah. Ayo.
tugabilhul haqiqah. Terus wa yakunani syar'iyyaini au urfiyyaini au lughawiyyaini. Karena beliau menyebutkan daripada haqiqah, maka kata beliau haqiqah itu ada haqiqah syar'iyyah. Dan dua-duanya adalah haqiqah syar'iyyah. Wa yakunani ay majaz wa yakunani syar'iyyan, ya. Dan terkadang pembicaraan tersebut ada yang syar'i, haqiqah syar'i ataupun majaz secara syar'i, au urfiyyaini, ada yang haqiqah secara urfi atau majaz secara urfi, au lughawiyyain, atau dua-duanya lughawi. Kita ambil contohnya dulu. Yang ma'ruf di dalam ketika belajar fikih. Apa salat? Salat lughatan ad-du'a. Wastilahan adalah apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun takbir wa muhtatamun taslim ghaliban atau hukman. Kama taqaddam fatul mu'in warahmatullahi wabarakatuh. Intinya di sini ada lughawi, ada syar'i. Jelas itu ya? Ketika ulama syariat, ini orang-orang fuqaha ulama syariat mengatakan hayya 'alas shalah. Seperti misalnya di dalam azan, hayya 'alas shalah. Apa makna shalah di sini? Yaitu adalah maknanya hayya 'alas shalah ay hayya bina an naf'ala ma yuftatahu bitakbir wa muqtadam taslim min al-aqwali wal af'al. Yaitulah makna salat secara syar'i, karena ini pembicaraan syar'i. Akhirnya orang-orang ahli syariah dia mengatakan hayya bina nusalli. Akhirnya orang pada mau salat. La. Laisa muradi hadha shalah. Hadhihi shalah. Wa innamal muradu bis salati hiya du'a. Oh, berarti apa? Dia telah memakai majaz. Karena apa? Karena ini haqiqah lughawiyah, bukan haqiqah syar'iyyah. Mafhum itu ya? Ini maksudnya. Wa yakunani syar'iyyain. Nah. Dan terkadang haqiqah itu secara syariat ataupun majaz secara syariat. Paham itu ya? Contohnya seperti tadi. Kalau ahli lughah dia memakai hayya nusalli, ayo kita salat. Ini ahli lughah ini. Maka kita katakan haqiqah menurut mereka adalah doa, bukan salat. Kalau dia pengen makna berarti majaz fi haqqi. Jelas itu ya? Kalau kebalikannya ahli syariah mengatakan hayya shalah, hayya 'alas shalah, akhirnya maksudnya yaitu doa, berarti apa? Majaz. Menurut mereka bukan haqiqah. Tapi kalau dia pengen mengatakan hayya 'alas shalah dan memang makna muftatahatun takbir min al-aqwal wal af'al, maka kita itu baru haqiqah. Itu maksudnya. Wa yakunani syar'iyyain. Nah. Terus au urfiyyin, terkadang haqiqah atau majaz itu secara uruf. Kalau tadi secara syariat. Kalau terkadang secara uruf. Gimana? Yaitulah fi'il. Fi'il itu ada uruf khas, ada uruf am. Uruf khas yaitulah uruf inda ahli nahwu. Menurut ulama nahwu, apa fi'il? Yaitu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati tsalatsah. Itu secara uruf nahwu ya, uruf khas berarti. Tapi kalau kita lihat secara uruf am, maka kita makna fi'il ini yaitu adalah al-hadath, suatu kejadian. Itu fi'il namanya. Madza fa'ala fulan? Apa kejadian yang diperbuat oleh fulan? Daraba Zaidun, dia memukul Zaid. Kejadian ini. Mereka tanpa memandang daripada kejadian itu telah lewat, akan datang, atau secara bahasa, secara uruf am. Tetapi kalau secara uruf nahwi, ketika ma huwal fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat 'ala ma'nan fi nafsihi wa ini uruf khas namanya. Kalau ahli nahwu mengatakan hadza fi'lun
yaf'aluhu fulan. Hadza fi'lun yaf'aluhu fulan. Maka kita katakan ini adalah majaz urfi. Majaz secara uruf anda ahli. Kenapa? Karena dia seakan-akan mengatakan hadza hadatsun yahdutsuhu fulan. Bukan makna ini. Tapi kalau seandainya dia meletakkan di dalam makna fi'il allati hiya ma'nan fi nafsiha wa kana bihadath, maka baru kita katakan hakikah urfi. Hakikah secara urfi. Wah, ada. Begitu juga kebalikannya uruf am. Kalau seandainya mereka memakai kata-kata fi'il untuk azmiyatus salasa dengan yang kita sebutkan tadi, maka kita majaz fi haqqihim daripada urfi. Jadi apa? Wa yakunani syar'iyyain, terkadang hakikah sama majaz itu syar'i, terkadang urfi, ya. Wa yakuna au lughawiyyan atau secara lughawi. Contohnya dabbah. Dabbah ini kalau hakikah lughawiyah fi kulli ma yadubbu fil ard, setiap yang melata di permukaan bumi itu adalah hakikah lughawiyah adalah dabbah. Insan masuk di sini. Masuk dabbah. Nah, adapun hakikah urfiyah fi zawatil arba yang punya kaki 4. Jelas itu ya? Maka kita katakan kalau seandainya orang-orang lughawi mengatakan dabbah khusus fi zawatil arba' majaz berarti. Jelas ya? Hakikah uruf. Ya, uruf mengatakan bahwasanya itu adalah insan. Maka kita majaz fi haqqihim. Karena apa? Karena hakikah urfiyah di situ yaitu apa? Likulli ma yadubbu fil ard min maupun zawatil arba' ataupun zawatil isnain. Gampang ya. Dari sudutnya ya. Nah. Ayo. Dan lain sebagainya seperti zakah. Zakah ini ada hakikah secara lughawi, ada hakikah secara syar'i. Hakikah secara lughawi maknanya an-nama wat tathhir wal islah dan lain sebagainya. Tapi kalau secara syariat yaitu apa? Yaitu adalah fi'lu ma yukhraj minal amwal, jelas ya, bi kaifiyatin makhsusah, itu adalah zakat secara urfi. Som gitu juga. Lughatan al-imsak, wa syar'an imsakun ma'ruf bi kaifiyatin makhsus, bi niyatin makhsusah. Maka kita kan kalau seandainya mereka bolak-balik lughawi memakai makna syar'i, maka kita majaz. Tapi kalau seandainya fi makna al-haqiqi itu namanya haqiqi. Nah. Terus baru kita di sini masuk kepada majaz. Majaz ada namanya majaz isti'arah, ada namanya majaz mursal. Bagaimana cara kita membedakan antara majaz mursal sama majaz isti'arah? Maka kata beliau, wa yakunu isti'aratan lil musyabahah wa mursalan li ghairiha. Jelas itu ya? Kan kita katakan tadi majaz yaitu apa? Ayyasta'milal kalam fi ghairi ma wudi'a lahu fi 'urfi takhatub li 'alagatin. Karena ada alagah. Nah, perbedaan antara majaz mursal sama majaz isti'arah, kita lihat alagahnya apa? Kalau alagahnya musyabahah, ada kemiripan, itu namanya majaz mursal. Majaz isti'arah. Tapi kalau seandainya nggak ada kemiripan sama sekali, tapi ada alagah, tapi bukan karena ada kemiripan, maka itu namanya majaz mursal. Paham ya? Kita majaz isti'arah barusan kita terangkan. Fulanun yatakallamu bid-dirar, ra'aitul asada yahmilu sayfan. Itu apa? Itu namanya majaz isti'arah. Nah, ayo. Dia sebenarnya kan li alagah wal alagah musyabahah. Berarti apa? Sebenarnya fil haqiqah majaz ini fil asl dia adalah tashbih. Majaz isti'arah ini fil asal dia sebenarnya adalah tasbih, tapi bukan tasbih dia. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui kemarin, tasbih ketika kita mau mentasbihkan sesuatu dengan sesuatu harus menyebutkan daripada musyabbah sama musyabbah bih. Harus menyebutkan daripada musyabbah sama musyabbah bih. Kalau kita merumpamakan Zaid dengan Asad, maka kita katakan Zaidun Asadun. Zaidu Asadin. Terserah. Tapi musyabbah sama musyabbah bihnya harus disebutkan. Paham ya? Mau pakai adah atau enggak?
Seperti yang kita terangkan. Intinya musyabbah sama musyabbah B-nya harus disebutkan. Tapi kalau seandainya yang disebutkan cuma musyabbah B, musyabbahnya nggak disebutkan, ini bukan tasbih lagi. Masuk kepada majaz isti'arah. Mafhum itu ya? Ini maksudnya. Nah, makanya contohnya apa tadi? Fulanun yatakallamu bid-durar. Nggak disebutkan lagi bahwasanya fulanun yatakallama bihusnin kad-durar. Kalau dia sebutkan fulanun yatakallamu bihusnin kad-durar, itu tasbih maksudnya. Jelas itu ya? Tapi kalau dia bilang fulanun yatakallamu bid-durar, musyabbahnya nggak disebutin lagi. Musyabbah bihnya inilah yang dinamakan dengan apa? Isti'arah. Nah, ayo. Kenapa? Kok apa sih perbedaan antara antara tasbih sama majaz isti'arah? Oh, perbedaannya sangat besar. Yaitu adalah kalau kita masih memakai tasbih, berarti cuma ada kemiripan, tapi kemiripannya tidak sampai melupakan yang asli. Paham itu ya? Tapi kalau sudah kita memakai isti'arah, seakan-akan yang asli itu fana sudah, nggak ada lagi sudah. Seakan-akan dia sama asad nggak ada perbedaan sama sekali. Akhirnya kita lupa dengan orang itu, seakan-akan asad sudah di hadapan kita. Paham itu ya? Lebih sangar isti'arah ini daripada sekedar tasbih. Jelas ya? Sama. Jadi apa? La wujud lil haqiqati aslan kalau sudah kita memakai isti'arah ini. Tapi kalau masih pakai tasbih, maka hakikahnya masih ada. Makanya harus disebutkan daripada hakikahnya, tapi ada kemiripan di sana. Nah. Apa ya? Kalau seorang bilang gabaltu bil amsi bahra. Biasa ya. Gabaltu bil amsi bahra. Saya kemarin berhadapan, berpapasan dan ketemu sama laut. Jelas ya? Ketemu sama laut. Kalau laut itu kalau kita laut yang kita lihat bukan mugabalah, tapi apa? Ra'aitu, saya lihat laut. Bukan ya? Tapi kalau gabal itu berhadapan, mana ada berhadapan sama laut? Salah orang ini berbicara kalau kayak gitu. Kalau ngomong sama laut, berhadapan sama laut beneran. Berarti apa? Gabal tuh saya papasan, saya ketemu, saya berhadapan ini al-bahra. Oh, berarti apa? Gabal tuh ini adalah garina. Maksudnya kalau berhadapan itu antara dua orang manusia. Ketika dia bilang gabal tuh bil amsi bahra, berarti dia ketemu sama seorang yang bagaikan laut. Jelas itu ya? Dan saking pemurahnya, saking dermawannya, atau saking luasnya di dalam keilmuannya, akhirnya kita lupa dengan orang tersebut. Seakan-akan laut beneran di hadapan kita, saking luasnya daripada orang tersebut. Keilmuannya lain sebagainya. Berarti apa kita katakan? Gabal bil amsi bahra. Berarti ini majaz namanya. Majaz isti'arah. Kenapa? Alagah musyabbah. Fi annal bahra wasi'an kama anna ilmahu wasi'. Sebagaimana ilmunya luas, begitu juga bahar luas. Nggak ada batasannya ilmunya, saking luasnya seakan-akan bahar. Nah, ayo, mafhum itu ya? Berarti apa ini majaz? Namanya majaz isti'arah. Ayo, minhu qauluhu ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ya, suatu kitab itu adalah Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Fungsinya supaya mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Gimana ini? Mengeluarkan daripada kegelapan manusia kepada cahaya. Maksudnya apa? Litukhrijan nasa minadh dhalali. Zulumat itu dhalal. Karena ketika gelap, orang otomatis nggak bisa kemana-mana. Kalau dia jalan meneruskan daripada perjalanannya, nggak tahu kemana nyasarnya atau jatuh kemana. Jelas itu ya? Sesat. Makna ilan nur, yaitulah al-huda. Petunjuk itu bagaikan cahaya yang membimbing seseorang. Nah,
Maka kita katakan bahwasanya zulumat sama nur ini diistimal, dipakai daripada makna ghairal hakiki. Kenapa? Ada alagah musyabahah bainad dhalal wad dhalam wal huda wan nur. Di mana? Yaitu adalah setiap daripada dhalal sama dhalam itu ada kaitan musyabahah di sana. Dan setiap daripada huda sama nur ada musyabahah. Sama-sama menyesatkan, sama-sama berbahaya, dan sama-sama memberikan keuntungan dan lain sebagainya. Mafhum ya? Apa garinahnya? Yaitulah qaulullah ta'ala kitabun anzalna. Ini adalah garinah mani'ah min iradatil ma'nal asli. Nah, hakada. Terus. Sudah jelas itu? Ayo. Yang kedua, pindah. Yaitulah majaz mursal namanya. Apa? Yaitulah apabila jadi majaz mursal ini tetap ada alagah harus. Sebagian orang memaham katanya apa? Majaz mursal itu enggak ada alagahnya. Lah, ada alagah. Tapi alagahnya ghairal musyabahah. Tetapi ada sesuatu yang lain alagahnya. Selain daripada musyabahah. Nah, yaitu apa? Intinya yakunu isti'arah lil musyabahah. Maksudnya apa? In kanatil alagah musyabahah. Wa mursalun ghairiha ay in kanatil alagah ghair musyabahah. Itu majaz mursal namanya. Kenapa kok kita katakan bahwasanya dia majaz mursal bukan majaz isti'arah? Li'annana arsalna 'anit tagyid bi'alagatil musyabahah. Karena kita enggak perlu mentagyitan dengan ada kaitan di dalam musyabahah. Tapi apapun ada kaitan walaupun sedikit itu sudah dinamakan majaz secara mursal. Kalau musyabahah kan majaz isti'arah harus ada kemiripan, kalau enggak bisa. Kalau majaz mursal ini ada kemiripan atau enggak walaupun ada sedikit ada kaitan sudah cukup. Itu dijadikan majaz. Terkadang ya dia banyak majaz mursal ini, paling banyak majaz mursal ini. Nah, alagahnya terkadang juz'iyah. Cuma sebagai contoh ini, juz'iyah. Qauluhu ta'ala misalnya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ketika mereka mendengar daripada petir kilat yang menyambar, mereka meletakkan daripada jari-jari mereka. Di mana? Di telinga. Jari masuk ke dalam telinga. Nggak bisa. Yang masuk itu cuma anamil. Ruas daripada jari. Nah, itu doang yang masuk. Kalau jari nggak bisa masuk. Gimana ini? Nah, di sini ada alagah al-juz'iyah. Yang namanya anamil itu juz'u minal asabi'. Makanya dinamakan majaz mursal. Kalau hagigahnya berarti orang masukkan jarinya benar-benar ke dalam telinganya. Ini hagigah ini. Tapi kalau cuma sebahagian yang dimasukkan berarti apa? Bukan hagigah ini. Majaznya apa? Mursal. Apa alagahnya? Yaitulah juz'iyah. Anamil juz'u minal asabi'. Paham itu ya? Nah. Apakah ada kemiripan antara anamil sama asabi'? Enggak ada kemiripan. Ada kemiripan. Anamil, asabi'. Enggak ada kemiripan sama sekali. Apa kemiripannya? Enggak ada. Tapi apa? Ada juz'iyah alagahnya. Nah. Di antaranya itulah alat. Contohnya qaulullah ta'ala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Gimana ini? Dan jadikanlah bagiku lidah yang benar fil akhirin. Jelas itu ya? Gimana? Jadikanlah saya punya lidah sudah dari kemarin. Hah? Ini yang minta ini punya lidah dari dulu. Nabi tersebut beliau punya lidah. Tapi apa? Waj'al li lisana sidqin. Ai waj'al li adz-dzikrul hasan. Nah, ucapan-ucapan yang bagus. Maksudnya lisana sidqin ini adalah apa? Ucapan-ucapan yang bagus fil akhirin. Nah. Kok ini zikir al-hasan atau zikr al-hasan kok dijadikan majaz daripada lisan dijadikan majaz daripada zikr hasan? Nah, karena ada alagah. Apa? Yaitulah lidah alat untuk seseorang menyebutkan daripada kata-kata yang baik ataupun buruk. Paham itu ya? Berarti apa alagahnya di sini adalah alat. Nah,
Di antaranya kata para ulama ad-dzarfiyah. Gimana? Dzarfiyah suatu tempat. Syaribtu kuban, saya meminum gelas. Gimana minum gelas? Yang diminum airnya. Tapi apa? Kub itu adalah dzarf daripada air. Nah, bukan syaribtu kuban, tapi syaribtu ma'an. Tapi banyak yang bilang gitu. Saya minum gelas. Hah? Syaribtu kuban. Ya. Ai syaribtu kuban minal ma', ai syaribtu ma'an fil kubi. Paham itu ya? Berapa minum? Minum tadi 1 gelas. Minum 1 gelas nih. Berarti apa ini? Alagah dzarfiyah. Majaz itu. Sebenarnya majaz isti'arah ataupun majaz ini banyak dipakai di kata-kata sehari-hari. Jelas tidak? Ayo. Terkadang alagahnya bi'atibari makan. Apa bi'atibari makan? Daripada kejadian yang telah lewat. Kita dengan sudut pandang sesuatu yang telah lewat. Di mana? Contohnya qaulullah ta'ala. Wa atul yatama amwalahum. Anak-anak yatim kita kasih harta mereka. Kapan kita kasih? Ketika mereka yatim. Jelas. Hah? Anak-anak yatim mahjur. Siapa yang memegang daripada hartanya? Iya, para walinya. Maupun hakim, maupun gayyim, abahnya atau apa namanya, kakeknya atau lain sebagainya. Anak yatim. Boleh kita kasih harta? Enggak boleh. Kita yang tasarruf, kita yang jual beli buat anak kecil itu, enggak boleh gitu. Terus gimana? Watul yatama amwalahum. Hah? Dikasih katanya. Ini Quran katanya. Ini bi'atibari makan. Dulu mereka adalah anak-anak yatim. Sekarang ketika mereka sudah balik, baru kasih hartanya. Maksudnya apa? Wa atul balighina minal aitami amwalahum. Itu maknanya. Kasihlah orang-orang yang sudah balik, yang mana dulunya mereka adalah anak yatim. Apa yang dikasih? Harta-harta mereka. Bukan ketika mereka masih yatim. Berarti apa ini? Bi'tibari makan. Alagahnya yaitu adalah kita dengan sudut pandang dulunya mereka adalah anak yatim. Sekarang mereka adalah anak yang balik. Sudah orang balik. Oh, betul ya? Ayo. Terkadang bi'tibari ma yakun yang akan datang. Contohnya, yaitu qaulullah ta'ala. Inni arani a'siru khamra di dalam surah Yusuf itu. Inni arani a'siru khamra. Saya melihat bahwasanya diriku memeras ataupun memeras daripada khamr. Gimana? Memeras khamr. Khamr sudah berbentuk air dia. Jelas itu ya? Gimana diperas? Ai bi'tibari ma yakun gitu. Ai a'sirul inaba. Yang mana inab tersebut menjadi khamr. Jelas itu ya? Berarti apa? Bi'tibari ma yakun. Terkadang alagahnya itulah haliyah, keadaan. Yaitulah diantaranya qaulullah ta'ala. Fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Mereka di dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala di sana, dan mereka di dalam sana, di dalam rahmat tersebut kekal abadi. Kok di dalam rahmat? Gimana? Rahmat inilah sesuatu yang maknawi. Gak bisa seseorang bertempat dalam sesuatu yang ma'nawi. Maka kita apa? Di sini bi'tibaril haliyah. Yaitu apa? Rahmatillah ay fi jannatil lati fiha rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga yang mana di dalamnya orang yang masuk surga adalah orang-orang yang mendapatkan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka kekal abadi di dalamnya. Ini majaz ini. Majaz apa ini? Majaz mursal. Jelas itu ya? Nah, mafhum itu? Ayo. Kembali kita ke majaz isti'arah. Majaz isti'arah itu terbagi dua lagi. Ada namanya majaz makniyah, ada majaz tasrihah namanya. Ini maksud negara. Wal isti'aratu tasrihatun wa makniyah. Jadi majaz isti'arah yang barusan kita sebutkan itu terbagi dua. Ada namanya majaz isti'arah tasrihah, ada majaz isti'arah makniyah. Itu maksud negara. Wal isti'aratu tasrihatun wa makniyah. Naam.
Nah, paham itu ya? Apa perbedaannya antara makniyah sama tasrihah? Perbedaannya majaz isti'arah tasrihah yaitu adalah majaz isti'arah allati yudhkaru fiha al-musyabbah bih atau yang dinamakan dengan musta'ar. Al-isti'arah allati yudhkaru fiha al-musyabbah bih alladhi huwa al-musta'ar. Yang kita jadikan kata-kata pinjaman. Yang kita jadikan kata-kata kosakata pinjaman. Apa? Wahiyal isti'aratul lati yuzkaru fiha al-mushabbahu bih alladhi huwal musta'ar. Apa gitu ya? Itu namanya tasrihiyah. Yaitu apa? Ketika musyabbah bihnya atau musta'arnya disebutkan secara sharih. Seperti contoh-contoh sebelumnya, ra'aitul asada yahmilu sayfan. Asad adalah musta'ar atau musyabbah bih yang disebutkan secara sharih. Dia langsung. Itu namanya tasrihah. Dan itu banyak contohnya yang barusan kita terangkan. Ada makniyah namanya. Apa makniyah? Wahiyallati la yudhkarul musyabbah bih alladhi huwal musta'ar. Musyabbah bihnya atau yang dinamakan dengan musta'ar tersebut enggak disebutkan. Kebalikan daripada tasrihiyah tadi, tasrihah. Jelas itu ya? Walakin yusta'malu makanahu syai'un min lawazimihi yadullu alaih. Walakin yusta'mal makanahu syai'un min lawazimihi yadullu alaih. Tetapi walaupun enggak disebutkan daripada musta'ar atau musyabbah bihnya, dia di sana diletakkan daripada sesuatu yang min lawazimihi, yang identik dengan musta'arnya tersebut. Wa yusta'mal makanahu syai'un min lawazimihi yadullu alaih. Dan diletakkan di sana ya dengan apa suatu kosakata yang mana kosakata tersebut walaupun bukan yang kita maksud tetapi dia identik dengan yang kita maksud. Yang menunjukkan daripada apa yang kita maksud tadi. Yang kita jadikan musyabbah bihnya. Paham itu ya? Nah, jelas ini. Kita contohkan. Yaitulah minha gaulus syair. Abu Du'aib Al-Hudali. Abu Du'aib Al-Hudali pernah melantunkan suatu syair, kata beliau apa? Wa idzal maniyatu anshabat adfaraha. Wa idzal maniyatu anshabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Gitu ya. Wa idzal maniyatu anshabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Sudah jelas itu? Wa idza anshabatil wa idzal maniyatu anshabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Apa makna maniyah? Yaitulah kematian. Anshabat menancapkan. Alfar yaitulah kuku-kukunya. Alfaita ay wajadta. Alfaita maknanya wajadta. Engkau akan memperdapati kulla setiap sesuatu tamimatin apa? Tamimah itu jimat. La tanfa'u tidak bermanfaat lagi. Apa ini maknanya? Apabila kematian sudah menancapkan daripada kuku-kukunya, niscaya kalian bakalan melihat dan memperdapati apapun jimat, basal, ini apa lain sebagainya, nggak bermanfaat lagi. Mati sudah orang itu pasti sudah. Kalau sudah menancap daripada ini, habis robek sudah kulitnya. Kalau sudah apa? Kematian menancapkan daripada kukunya. Hah? Kematian menancapkan kukunya? Gimana ini? Kematian menancapkan kukunya? Kematian ada kuku? Hah? Jelas itu ya. Nah, maka kita katakan di sini yang dimaksud oleh Abu Du'aib Al-Hudali ini bukan kematian. Karena kematian nggak punya kuku.
Terus apa yang punya kuku? Yaitu adalah asad. Siapa? Singa. Singa yang ada kukunya. Terus gimana? Kok singa kok kematian? Gimana? Karena ketika singa sudah menancapkan daripada kukunya, itu menyebabkan kematian bagi seseorang. Paham itu ya? Paham itu? Kematian adalah sesuatu yang identik dengan apabila terjadinya insiden tancapan kuku daripada singa. Kalau singa sudah merobek daripada badan orang sampai ke jantungnya, dilepas sama dia, maka kita katakan apa yang identik daripada itu? Kematian. Maka kematian ini adalah apa? Sesuatu gantian daripada kosakata musyabbah bi atau musta'ar, yang mana dia itu identik dengan kejadian tersebut. Yang mana akhirnya kita bisa memaham bahwasanya yang dimaksud dengan maniyah ini adalah asad. Berarti apa namanya ini? Ini isti'arah makniyah. Paham itu? Nah, jelas itu? Wa idzal maniyatu anshabat adbarha alfayta kullu tamimatin la tanfa'u. Nah, ayo. Nah, berarti apa di sini? Asad sama maniyah kita katakan harus ada alagah ya antara keduanya. Apa alagah dan garinah yang menunjukkan? Yaitu azfar. Yang mana azfar ini adalah apa tadi? Syai'un min lawazimi al-asad. Ya. Azfarnya ya, yang menjadi lawazimul asad. Asad pasti memakai azfar. Yang mana itu menyebabkan daripada kematian. Jadi maniyah ini adalah apa? Adalah asad yang menancapkan daripada azfar. Inilah namanya isti'arah makniyah. Babul kinayah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.